Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lis Andriani, SMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Hubungan Industrial. Izinkan kami untuk presentasikan materi terkait perusahaan multinasional asing dan inovasi hubungan industrial di Inggris. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yaitu Muhammad Dafar Reski Nugraha dengan NPM 221011073, kemudian Astri Nurul Gatika NPM 221101107, Miki Alexander NPM 225101132, kemudian ada Gusti Made Arsana dengan NPM 231101168, dan yang terakhir Muhammad R. Bramantio dengan NPM 235101130. Pendahuluan. Perusahaan multinasional atau multinational company memainkan peran yang besar dan penting dalam transformasi hubungan industrial global. Ekspansi investasi luar negeri atau bisa disebut dengan Foreign Direct Investment yang biasa disingkat dengan FDI telah meningkatkan jumlah multinational company dan pekerja yang terlibat, terutama di negara-negara maju seperti Inggris. Multinational company mempengaruhi praktik ketenaga kerjaan dan hubungan industrial melalui pengaturan operasional lintas batas dan penyebaran praktik dari negara asal ke negara yang lain. Dampaknya meliputi pembentukan pembagian kerja internasional, integrasi aktivitas internasional, dan respon serikat pekerja yang bervariasi. Di Inggris, dengan ekonomi terbuka dan regulasi yang fleksibel, multinational company memiliki ruang untuk berinovasi dalam praktik hubungan industrial. Selanjutnya ada multinasional Inggris. Ekonomi Inggris sangat terbuka dan diintegrasi dengan aktivitas multinasional atau perusahaan multinasional, dengan FDI yang memainkan peran yang besar, yang pada tahun 2007 stok FDI yang masuk ke Inggris itu mencapai 1.348 miliar dolar, dengan 13.500 perusahaan milik asing yang mempekerjakan 27% tenaga kerja manufaktur. FDI keluar oleh perusahaan Inggris juga diyakini meningkat dengan aktivitas luar negeri yang mencakup 45% pekerjaan manufaktur. Amerika Serikat adalah asal utama perusahaan multinasional di Inggris, diikuti oleh perusahaan dari Eropa dan Jepang. Perusahaan di sektor jasa sedikit lebih banyak dibandingkan di sektor manufaktur. Banyak perusahaan multinasional yang telah lama beroperasi di Inggris yang mencerminkan adaptasi dengan praktik lokal yang ada di Inggris. Selanjutnya kita akan bahas tentang dampak perusahaan multinasional. Jadi, dampak perusahaan multinasional pada hubungan industrial di Inggris menunjukkan adanya adaptasi dengan praktik lokal sambil mempertahankan beberapa ciri khas dari negara asal. MNC cenderung mengikuti praktik perundingan berbasis perusahaan dan meningkatkan komunikasi langsung dengan karyawan, berbeda dengan perusahaan lokal. Nah, sumber daya HR di MNC juga lebih besar dan lebih terpusat dibanding perusahaan Inggris. Namun, perbedaan ini menyusut pada tahun 2004 karena perusahaan Inggris juga mulai mengadopsi praktik serupa. Konvergensi ini mungkin dipicu oleh kesamaan kebutuhan bisnis di era globalisasi. Jadi, singkatnya, meskipun tekanan untuk kesesuaian lokal mungkin telah mereda akibat perubahan politik ekonomi di Inggris selama 20 tahun terakhir, kekhasan praktik perusahaan multinasional milik asing tampaknya telah berkurang. Hal ini disebabkan oleh konvergensi antara perusahaan milik asing dan perusahaan lokal terhadap persyaratan bisnis yang sama. Nah, selanjutnya ada kontingensi yang membentuk praktik perusahaan multinasional. Jadi, praktik hubungan industrial MNC dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk motivasi untuk investasi asing atau yang disebut dengan FDI, sistem hubungan industrial di negara asal dan negara tuan rumah, metode pendirian operasi atau investasi baru atau akuisisi, dan tingkat internasionalisasi operasi bisnis. Faktor-faktor ini berinteraksi membentuk variasi dalam praktik hubungan industrial MNC di berbagai negara.
Baik, selanjutnya kita akan bahas terkait motivasi untuk Foreign Direct Investment atau FDI atau penanaman modal asing langsung. Jadi perbedaan utama terletak pada FDI yang dimotivasi oleh upaya mengamankan kehadiran di pasar produk nasional dan lokal, yang disebut dengan mencari pasar. Dan FDI yang dimotivasi oleh pencapaian kondisi produksi yang lebih menguntungkan yang disebut dengan mencari efisiensi. Jadi, motivasi utamanya adalah untuk mencapai kondisi produksi yang lebih menguntungkan melalui pengurangan biaya tenaga kerja per unit produksi. Implikasinya, FDI mungkin disesuaikan dengan konvensi lokal jika terpengaruh oleh kondisi nasional terkait biaya dan produktivitas tenaga kerja, atau lebih mungkin mentransfer praktik dari negara lain jika operasi sangat terintegrasi lintas batas. Nah, contohnya yaitu perusahaan seperti Nissan memilih Inggris untuk keuntungan efisiensi biaya dan fleksibilitas upah. Selanjutnya pengaruh negara asal, preferensi dan praktik. Yang pertama Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat ini cenderung menolak serikat pekerja dan lebih fokus pada keterlibatan langsung karyawan. Lalu yang kedua negara Inggris. Lebih mungkin mengakui serikat pekerja, tapi praktik keterlibatan karyawan cenderung hibrida. Lalu yang ketiga ada Jerman, mengintegrasikan praktik konsultasi langsung atau tidak langsung. Lalu yang terakhir ada negara Jepang. Nah, Jepang ini memiliki beberapa bentuk serikat perusahaan atau dewan perusahaan dan lebih cenderung pada representasi berbasis perwakilan. Lalu selanjutnya ada perbedaan adaptasi Jerman dan Amerika Serikat. Nah, perusahaan Jerman menghadapi tantangan berbeda dibandingkan perusahaan Amerika Serikat dalam menyesuaikan praktik lokal di Inggris, karena sistem bisnis di Inggris ini lebih mirip dengan Amerika Serikat. Lalu yang kedua ada peluang eksperimen. Nah, perusahaan Jerman dan negara dengan ekonomi mungkin menggunakan Inggris untuk bereksperimen dengan praktik Anglo-Amerika sebelum mentransfernya kembali ke negara asal. Lalu selanjutnya cara masuk dan usia operasi di Inggris. Yang pertama itu ada investasi dalam operasi baru, yaitu dengan menawarkan ruang lingkup yang cukup besar untuk transfer praktik ketenaga kerjaan ke dalam negeri. Sebuah fenomena ini yang secara luas dikaitkan dengan pertumbuhan pesat FDI. Lalu yang kedua ada akuisisi, yaitu memerlukan pewarisan praktik hubungan industrial yang mapan, dan oleh karena itu lebih mungkin dikaitkan dengan penyesuaian terhadap konvensi lokal, atau bahkan dengan penyebaran terbalik. Nah, praktik yang efektif ini kembali ke operasi negara asalnya. Lalu yang ketiga ada durasi operasi. Di durasi operasi ini ada dua, yaitu perusahaan baru dan perusahaan lama. Kalau untuk perusahaan baru ini, mayoritas yang baru tiba di Inggris seringkali melalui akuisisi, mewarisi praktik hubungan industrial. Sedangkan perusahaan lama itu mungkin telah menyesuaikan praktik ketenaga kerjaan seiring waktu, karena terpengaruh oleh tekanan serikat pekerja dan praktik setempat. Berikutnya adalah integrasi internasional. Jadi menurut Edward dan Maerdi, di antara sejumlah besar perusahaan multinasional yang memiliki hubungan operasional lintas negara, ada dua fitur penting. Yang pertama ada sifat integrasi operasional dan tingkat standarisasi produk. Integrasi operasional memiliki dua bentuk utama. Yang pertama ada segmentasi vertikal, yaitu adanya transfer berkelanjutan dari produk setengah jadi dan informasi antar lokasi yang masing-masing hanya bertanggung jawab atas satu elemen dari proses terintegrasi. Dalam segmentasi vertikal, dorongan menuju praktik hubungan industrial yang seragam muncul dari konsekuensi kerja buruh atau bahkan perselisihan di satu lokasi yang berdampak pada lokasi lainnya. Namun hal ini berkurang pengaruhnya karena adanya perbedaan dalam sifat pekerjaan, komposisi, jabatan, dan peran anak perusahaan pada lokasi yang melaksanakan operasi berbeda dalam proses terintegrasi. Yang kedua ada segmentasi horizontal, yaitu ketika lokasi-lokasi bersaing satu sama lain untuk mendapatkan mandat produksi berbagai produk dari perusahaan induk. Dalam segmentasi horizontal, integrasi operasional lebih lemah dan dorongan menuju praktik hubungan industrial yang seragam di berbagai lokasi pun lebih kecil. Berikutnya adalah dimensi internasional pada praktik perusahaan multinasional. Yang pertama ada internasionalisasi dan integritas produksi. Jadi struktur manajemen internasional seperti divisi bisnis internasional, organisasi regional, dan fungsi global kini lebih dominan pada anak perusahaan nasional. Hal ini menunjukkan menurunnya peran anak perusahaan nasional sebagai pusat
keputusan utama. Yang kedua ada tekanan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Yang di sini ada kode etik, yaitu banyak MNC mengadopsi kode etik internasional untuk memastikan standar ketenaga kerjaan dasar seperti larangan kerja paksa atau anak, kesehatan dan keselamatan kerja, anti diskriminasi, serta kebebasan berserikat. Langkah ini juga berfungsi untuk menjaga reputasi global perusahaan. Yang ketiga ada penerapan praktik lintas budaya. Di sini ada pendekatan terpusat, yaitu kebijakan global diumumkan lintas budaya sebagai aturan utama. Selanjutnya ada terdesentralisasi, yaitu keputusan lokal disesuaikan dengan regulasi dan kondisi setempat, namun tetap mengacu pada benchmarking praktik terbaik antar negara. Dan yang terakhir ada kebijakan umum, yaitu meliputi pelatihan, keterlibatan karyawan, kesempatan yang sama, dan sistem remunerasi, terutama di sektor otomotif, di makanan, farmasi, dan keuangan. Baik, jadi sini dengan saya Muhammad Rasid dari PMB 31011030 akan menjelaskan materi tentang tanggapan serikat kerja terhadap perusahaan MNC. Jadi para serikat kerja ini menghadapi tantangan dalam menghadapi perusahaan MNC yang sewaktu-waktu bisa mengalokasikan lokasi operasionalnya untuk menghindari perlawanan. Meskipun mereka mencoba berbagai strategi internasional, namun seringkali hanya berhasil pada tahap awal. Yang intinya itu para serikat kerja ini menghadapi dua tantangan utama. Yang pertama yaitu seperti yang dijelaskan, yang dimana perusahaan MNC ini bisa sewaktu-waktu memindahkan alokasi produksi atau operasional mereka, terutama yang skalanya antar negara, sehingga dapat mengurangi daya tawar lokal. Lalu yang kedua, mengambil keputusan MNC yang sifatnya itu lintas negara, yang nantinya dapat menyebabkan mekanisme serikat nasionalnya itu sering tidak menyangga gitu terhadap keputusan tersebut. Lalu ada upaya membentuk Dewan Pekerja Dunia bahkan di masa lalu, namun ada kemajuan dengan lebih dari 60 perjanjian dengan kerangka kerja internasional, atau kalau misalkan dalam bahasa internasionalnya International Framework Agreement. Di Eropa sendiri serikat pekerja menunjukkan kemajuan, sementara di Inggris responnya lebih terhadap pemindahan pekerja ke luar negeri di sektor jasa yang lebih aktif. Contohnya itu kayak serikat Inggris ini menandatangani perjanjian antisipasi offshoring terhadap beberapa perusahaan jasa keuangan kayak Miss Berkeley, BT ataupun HSBC, dan membangun kerjasama dengan serikat di negara tujuan outsourcing seperti Miss India, yang dimana ini bentuk upaya untuk mengadaptasi terhadap resiko relokasi. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur dan juga regulasi transnasional dalam perusahaan MNC. Jadi, dengan meningkatnya internasionalisasi operasional perusahaan MNC, itu memicu kebutuhan akan regulasi hubungan industrial yang transnasional, terutama di UA. Dokumen internasional kayak Global Compact PBB, pedoman OECD mendukung hak buruh, namun efektivitasnya terbatas. Yang intinya itu dengan munculnya MNC besar itu justru memicu regulasi atau transaksi transnasional yang kebanyakan itu inisiatif internasionalnya itu bersifat sukarela atau terbatas, yang dimana untuk kemajuan yang paling nyata itu hanya muncul di tingkat regional, terutama di UE lewat European Works Council atau EWC. Lalu juga Uni Eropa ini mengeluarkan arahan Dewan Pekerja Eropa atau European Works Council pada tahun 1994 yang mewajibkan perusahaan besar atau perusahaan community scale dengan operasi di berbagai negara itu untuk membentuk perwakilan kerja untuk mempunyai struktur representasi pada level Eropa. Namun penerapan dan juga efektivitasnya itu bervariasi menyesuaikan dengan perusahaannya. Yang hasilnya itu sekitar 830 MNC kini memiliki EWC yang mencakup lebih dari 14 juta pekerja Eropa. Namun di luar UE, perjanjian di Amerika Utara dan maupun Selatan juga membahas hak-hak buruh, namun belum menciptakan struktur hubungan industrial transnasional yang memang memiliki dampak dan juga hasil yang signifikan. Baik, di bab ini menjelaskan studi kasus. Jadi kami mengambil sampel salah satu perusahaan MNC yaitu Siemens, yang dimana Siemens ini merupakan perusahaan global yang bergerak di bidang teknik elektro dan juga elektronika, yang memperkenalkan konsep new way of working dengan mobile working, fleksibilitas, dan juga posisi employer of choice.
dan aktif menggunakan European War Council atau EWC untuk konsultasi lintas negara. Ini merupakan salah satu contoh bagaimana MNC ini memakai forum EWC untuk mengelola perubahan digitalisasi dan juga remote working. Lalu inovasi IR-nya Siemens ini termasuk mengatur kerja yang fleksibel yang dinegosiasikan melalui perwakilan karyawan. Pemanfaatan forum transnasional dengan EWC untuk isu besar serta upaya memadukan kepentingan manajemen global dengan perwakilan pekerja lokal. Dan mengapa sih itu penting? Itu karena hal tersebut ini dapat menunjukkan praktik transnasional dalam IR, bagaimana perjanjian maupun negosiasi lintas batas itu dapat membantu manajemen perubahan dalam digitalisasi dan juga remote working dan juga dalam melibatkan karyawan secara formal. Contoh gampangnya itu kayak si Siemens ini mengajukan kebijakan mobile working yang nantinya manajemen akan memanggil perwakilan EWC untuk konsultasi untuk menyusun pedoman bersama. Dan jika serikat setempat lemah dan manajemen memilih wakil non-union, pengaruh serikat pada desain akhir kebijakan ini bisa minim. Baik, kesimpulannya dalam bab ini yaitu menyoroti peran perusahaan multinasional atau MNC dalam hubungan industrial, termasuk penyebaran praktik ketenaga kerjaan lintas batas. Meningkatnya pengaruh MNC juga mendorong pengembangan perjanjian kerja internasional atau IFA dan mengatur standar ketenaga kerjaan global. Sejak 1990, regulasi transnasional seperti Dewan Pekerja Eropa telah muncul sebagai respons terhadap dampak MNC. Penelitian menunjukkan dinamika kompleks antara tekanan lokal dan global dalam pengambilan keputusan manajemen serta dampaknya terhadap tenaga kerja dan masyarakat.